Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini saya ingin membagikan suatu tip trading yang membatasi kerugian kita. Jadi untuk teman-teman newbie, perlu diketahui kalau trading itu ada resiko. Ada untung, pasti ada rugi. Itu sudah hukum dagang. Jadi yang perlu kita benahi adalah jika kita loss atau kita salah dalam mengambil posisi, kita harus batasi kerugiannya, yaitu dengan cara cut loss. Jadi jangan dibiarkan bahwa kalau kita rugi itu ditahan, di hold gitu, sampai akhirnya akun kita MC. Cara yang sederhana yang saya lakukan ya teman-teman, saya biasa menggunakan garis-garis Fibonacci. Karena selama ini saya merasa bahwa garis-garis Fibonacci ini sangat bisa kita andalkan untuk seorang day trade. Jadi caranya bagaimana teman-teman? Kita ambil contoh supaya teman-teman nanti bisa tahu ya cara bagaimana menggunakan Fibonacci. Kita sekarang pergunakan saja market yang sudah jalan. Ini contoh, ini kan market tanggal 4 ya teman-teman. Ini saya menggunakan M30. Satu kolom ini satu hari. Ini market tanggal 4, ini hari market tanggal 5 Juli ya, 2022. Untuk mengambil data trading di tanggal 4-nya, yaitu kita harus mengambil yang di tanggal 1. Karena ini hari Jumat. Biasa kita lihat kalau ada ini separatornya 2 garis. Ini tandanya pembatasan 1 minggu ya. Berarti ini hari Jumat dan ini hari Senin. Jadi cara sederhananya mengambil garis Fibonacci adalah pertama kita kasih garis dulu, yaitu di shadow paling bawah. Ini penutupan hari Jumat ya. Lalu kita kasih lagi satu lagi garis. Ini garis horizontal. Kita kasih lagi satu garis di sini ya. Pokoknya high low lah gitu ya, high low. Lalu kalau kita lihat penutupannya ya, penutupannya dekat mana? Umpama penutupan dekat high, dekat atas, maka Fibonacci kita tarik dari atas ke bawah ya. Ini caranya. Nah, ini ya. Kalau penutupannya di low, Fibonacci kita tarik dari low ke atas. Nah, ini contoh ya teman-teman. Lalu setelah kita tarik Fibonacci, kita kasih lagi satu garis di Fibo 50-nya. Di sinilah kita meresikokan trading kita jika arah sudah turun ke daerah 50. Jadi ini hari Senin ya. Artinya yang harus kita ambil datanya adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah high low-nya kita tarik. Yaitu hanya di sini ya. 18.10. Ini 17.84. Nah, inilah high low. Jadi artinya sebenarnya begini teman-teman ya. Dari nilai high low ini kita ambil 50% tuh artinya separuh ya. Jadi kalau kita tarik ini berapa pip? Sini ya. Ini bisa kita tarik ya, cara ngitung pipnya 265 ya. Berarti high low 265. Berarti kalau ke 50% itu kan sekitar setengahnya ya. Berarti 133 lah ya. Jadi prediksi kita ya teman-teman, kita secara kasat mata aja ya, kita menggunakan price action umpamanya ya. Kita melihat di sini ya. Di sini kalau kita lihat waktu penutupan harga kan berada sekitar atas di 100%-nya ya. Berarti prediksi kita hari Seninnya itu market akan naik lagi. Kenapa? Karena asumsi kita membuat garis ini kan 50%. Kalau hari Seninnya harga masih bergerak di atas 50%, itu tanda market potensinya untuk naik masih tinggi. Lalu kalau kita trading, sebaiknya kita carilah koreksi. Cara koreksi itu gimana teman-teman? Bisa turun ke M15. Kalau kita lihat di sini M15 ya teman-teman. Ini ya. Teman-teman bisa tarik garis trendline saja. Kalau kita kasih trendline, ini kan hari Jumat ya, ini hari Senin ya teman-teman. Kalau kita kasih tarik trendline minimal 2 kaki, gini ya. Kalau kita lihat trendline kita tarik, sebetulnya ini trennya udah mulai ada koreksi.
Karena kalau dia nggak koreksi, dia kan langsung di trendline-nya ini. Nah, dan di atasnya kita boleh kasih trendline juga gitu ya. Ini ya. Kita lihat di sini. Berarti market ya, asumsi kita market ini trennya masih naik karena masih di atas 50%. Lalu kita harus usahakan ambil posisi buy. Buy-nya di mana? Kita tunggu ada koreksi nggak ya. Kalau dia koreksi ke 76,4 atau koreksi ke 61,8 atau koreksi ke 50%. Nah, itulah namanya kita nunggu momen. Jangan langsung di sini kita langsung ambil posisi. Umpama di sini hari Jumatnya penutupan, candlenya sudah bergerak di daerah 100%. Jangan kita tradingnya langsung nyambung ke sini. Kita tunggu dia ada koreksi. Koreksi momen itu di mana? Yaitu paling rendahnya kita ambil di 50%. Disinilah kita boleh buy. Ataupun kita boleh buy di 61,8. Ataupun kita boleh buy di 76,4. Disinilah level kita buy ya teman-teman. Lalu resikonya gimana? Nah ini resiko ya teman-teman, saya cerita. Biasanya kalau harga itu naik, dia tidak akan turun di bawah 50%. Seandainya harga turun ke 50%, disinilah kita cut loss. Contoh di sini ya teman-teman. Di sini kita ambil posisi di 76,4, yaitu di harga 18.04. Lalu di mana kita cut loss-nya? Kita cut loss di bawah 50% ini, yaitu di harga 797. Ya kita kurangkanlah 20 pip ya. Boleh kita cut loss-nya di 17.95. Itulah level cut loss kita. Jadi kalau kita rugi nggak besar teman-teman. Ini 18.04 17. Ini artinya sekitar 100 pip lah. Jadi kalau kita rugi kita batasi 100 pip. Kalau kita cuan nggak usah dibatasi. Nah, kalau kita cuan kita carilah level resisten. Cara carinya begini. Ini kan di time frame 15. Coba kita lihat di H4. Nah, ini di H4 ya teman-teman. Di H4 kita lihat level-level yang lebih tinggi dari sekarang yang di mana? Level yang tertinggi itulah resisten itu kita jadikan TP kita. Bisa di sini ya teman-teman ya. Bisa di sini TP kita. Bisa juga di sini. Tergantung kita mau TP-nya berapa jauh ya. Nah ini. Inilah level-level TP kita ya. Artinya kalau di sini sekitar di support ini kan. Karena kalau kita dari bawah ke atas support ini otomatis sudah jadi resisten. Kayak ini kan. Ini sebetulnya kan support. Nah, tapi dia sudah jadi resisten gitu ya. Inilah yang nanti ya level-level kita untuk take profitnya. Jadi kalau kita cut loss berapa? Kita cut loss 100 pip. Tapi kalau kita cuan mungkin bisa lebih. Umpama kita TP di daerah ini. Daerah ini ya, kita TP ya. Nah, kalau kita tarik itu sekitar kita ambil di 76,4. Ini ada 169 pip. Tadi kalau rugi kan sekitar 100 pip. Nah, jadi begitulah caranya ya teman-teman. Tip yang sederhana yang ingin saya share kepada teman-teman newbie ya. Cukup menggunakan Fibonacci saja. Ini juga telah saya lakukan ya, bukan hanya teori doang. Ini sudah saya praktekkan sehari-hari dalam kegiatan trading saya. Saya selalu menerapkan pembatasan kerugian jika saya trading. Karena semua prediksi itu tidak ada 100% yang benar. Cuman kalau kita sudah salah, ya oke. Kita terima aja konsekuensinya, yaitu dengan cara membatasi kerugian kita. Jadi cukup sederhana ya teman-teman. Tariklah sehari sebelumnya. Lalu untuk hari ini kan Selasa. Kalau hari Selasa kita nariknya dari mana teman-teman? Ya kalau hari Selasa kita tariknya adalah dari hari Senin. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu ya, delete ya. Jadi bersih lagi. Cara menghapus ini ya, baik Fibonacci atau trendline atau apa ya, cukup klik kanan teman-teman. Lalu pilih object list. Nah, nanti di sini ada banyak, nanti di Ctrl A aja, langsung delete. Sekarang bagaimana untuk hari ini ya, yaitu tanggal 5.
Untuk tanggal 5, kita akan mengambil datanya di tanggal 4. Caranya sama, tetap kita tarik dari high ke low ya. Nah, gini. Lalu beri tanda 50%-nya, teman-teman. Nih, 50%. Nah, nih. Ini saya asumsi ini harga gold ya masih naik. Kenapa? Karena harga juga sudah di atas 50% ya. Ini untuk day trade ya teman-teman ya, jangan salah ya. Ini untuk day trade, bukan untuk swing. Nah, kalau swing, lain lagi caranya kita ngambil level pibonya ya. Nggak bisa diambil sehari sebelumnya, terlalu pendek. Ini adalah kebutuhan seorang day trade yang istilahnya kita tradingnya dalam jangka waktu yang pendek. Ini contoh tadi di sini teman-teman. Saya asumsi ini harga makin naik ya di atas level 50 ini. Dan kalau kita tarik trendline ya teman-teman, ini sederhana aja cara analisanya. Ambil kaki zigzag sini ke sini teman-teman. Selagi trendline ini belum di breakout ke bawah, kita asumsikan nih harga masih naik. Lalu kita bisa adjust trendline ini, kita adjust gini, sederhana ya. Karena di sini sudah terjadi swing kan. Lalu kita atas bisa kita tarik juga teman-teman dari sini ke sini. Nah, kita lihat. Kalau nanti garis di atas ini ditembus gitu, ya makin bagus. Kalau garis bawah ini ditembus, kita bertahannya ya di 50%. Karena kemarin ringnya nggak besar. Ini kan kemarin hari Senin. Kebetulan market Amrik kan tutup. Jadi ini high low-nya hanya 104 pip. Berarti kalau 50%-nya kan hanya 50 pip. Kalau di sini kita meresikokan di Pibo 50%, umpamanya kita ambilnya buy di sini ya. Ya resikonya paling-paling hanya berapa 40 pip aja ya. Karena ini kemarin ya ini kan 50 ya. Ya 30 pip aja. Oke lah, kita tarik sampai 38,2, 40 pip. Kalau kita salah umpama nanti ini berbalik arah memotong Pibo 50, disitulah kita cut loss. Jadi gitu saja ya teman-teman caranya membatasi kerugian seminim mungkin dengan menggunakan Fibonacci level 50%. Cukup sekian ya teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Cukup sekian dan terima kasih.